Shalom semuanya, sekarang kita akan kembali belajar tentang Parasyat Hasyafua yang diberikan oleh Rabbi Zeno Khana Brakha dan diwakili oleh Tikva di sini. Parasya ini yaitu Parasya Eikev ditulis dari sudut pandang perempuan. Parasya Eikev mendeskripsikan berkat-berkat yang Hashem anugerahi kepada orang Yahudi ketika kita menjaga dan melakukan mitzvot. Berkat yang pertama adalah mendapatkan keturunan, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan semua peraturan itu serta melakukannya, maka Hashem Elohimmu akan memegang perjanjian dan kemurahannya yang telah Dia ikrarkan dengan sumpah kepada leluhurmu, dan Dia akan mengasihi engkau dan memberkati engkau dan akan membuat engkau banyak. Dan Dia akan memberkati buah kandunganmu, tertulis dalam Devarim atau Kitab Ulangan pasal 7 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Judul yang pertama, berkat-berkat buah kandungan. Berkat kesuburan untuk Israel itu terlihat sangat-sangat nyata. Seperti bisa kita lihat dalam keluarga-keluarga yang sangat strict dengan Torah misalnya. Mereka dikaruniai banyak anak, layaknya buah anggur yang dikumpulkan dalam keranjang. Torah kemudian memperjelas lagi tentang berkat ini. Engkau akan menjadi yang diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada pria yang mandul atau wanita yang mandul di antaramu atau di antara hewanmu. Tertulis dalam Devarim atau Kitab Ulangan pasal 7 ayat 14. Dalam masyarakat kita saat ini, kita sebenarnya sedang menyaksikan sebagian kecil saja dari berkat ini yang sedang dipenuhi. Karena dalam waktu yang bersamaan juga ilmu pengetahuan sedang dikembangkan untuk mengatasi kemandulan. Meskipun demikian, kita berdoa supaya berkat ini dapat terus mengalir untuk kita dan untuk semua para perempuan lainnya yang belum bisa memiliki keturunan. Judul yang selanjutnya, doa dan usaha itu berbanding lurus. Entah seberapa hebatnya ilmu pengetahuan modern yang ditemukan untuk mengatasi kemandulan, doa masih terus menduduki posisi utama untuk dapat memiliki keturunan. Namun demikian, kita juga tetap harus berusaha histadlut dan menggunakan cara yang tersedia saat ini untuk mencapai tujuan perencanaan kehamilan, masa mengandung, serta proses melahirkan nanti. Kata mandul sendiri dalam bahasa Ibrani adalah akar, yang artinya adalah mencabut sampai ke akar-akarnya. Maka dari itu, Syak membaca ayatnya itu seperti ini. Doa dari pria atau wanita di antaramu atau di antara hewanmu tidak akan pernah dicabut sampai ke akar-akarnya. Apa hubungannya antara kata akar atau mandul dengan hewanmu? Syak menjelaskan, saat manusia merendahkan dirinya layaknya hewan yang ada di alam bebas, yang benar-benar bergantung kepada Hashem untuk bertahan hidup, maka doa mereka tidak akan pernah dicabut sampai ke akar-akarnya, tetapi akan terus ada bersama-sama dengan Hashem selama-lamanya. Judul yang terakhir, mengungkapkan mujizat keajaiban Hashem melalui keturunan. Secara alami akan ada masa di mana tidak ada lagi orang yang tidak bisa memiliki keturunan. Saat ini masyarakat modern kelihatan sedang berinteraksi dengan proses penciptaan melalui pendekatan medis seperti in vitro fertilization atau yang disingkat dengan IVF. Hal ini mengurangi keajaiban mujizat Hashem. Dengan kekuatan dan kemampuan untuk mencampuri proses reproduksi secara alami dan dengan pemikiran seperti tidak perlu bantuan Hashem, ini terlihat seperti manusia sedang mencoba mempermainkan Hashem. Tapi hal di atas belum tentu benar sih. Inseminasi buatan juga sebenarnya bisa memperkuat iman kita untuk berserah lebih lagi kepada Hashem agar supaya bisa mendapatkan keturunan.
Terlepas dari berbagai teknologi yang begitu canggih, tidak ada para ahli yang bisa memprediksikan sel telur yang mana yang akan dibuahi untuk menjadi embrio. Atau tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa dari beberapa embrio yang ditanam dalam rahim, hanya beberapa saja yang bisa tumbuh, lalu yang lainnya dibuang. Setiap fase penciptaan itu membutuhkan bimbingan dan berkat Hashem agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Melalui konsepsi secara alami, seseorang bisa saja melihat keajaiban proses kehamilan itu dengan sebelah mata. Hal ini karena kurangnya kesadaran atau kepekaan tentang bagaimana sebenarnya proses untuk dapat membuat bayi yang sehat. Di lain sisi, proses IVF memungkinkan seseorang untuk menyimak proses kehamilan itu langkah demi langkah. Hal ini memperdalam kepekaan diri terhadap keajaiban ilahi yang ikut campur tangan. Hal yang biasanya terjadi secara alami dalam rahim, sekarang prosesnya terlihat dengan jelas. Dengan demikian, kerumitan yang ajaib tentang penciptaan bayi itu terpampang di depan mata kita dan membuat kita gemetar, berharap, dan berdoa agar supaya seluruh proses tersebut dapat berjalan dengan baik. Semoga Hasya mendengarkan doa-doa kita dan mengingat seluruh wanita yang belum bisa memiliki anak supaya mereka dikaruniai keturunan. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila konten ini memberkati Anda, silahkan like dan beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga klik tombol subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video-video selanjutnya. Diberkati untuk memberkati. Shalom.